Negara kita sekarang sedang tidak baik-baik saja, betul? Tidak baik-baik saja negara kita di mana-mana. Coba Jakarta sekarang sudah berubah jadi laut. Bekasi sekarang sudah jadi laut. Tangerang sekarang sudah jadi laut. Di mana-mana sekarang. Bapak Ibu, jangan kira sekarang negara kita sedang baik-baik saja, tidak. Bahkan dunia pun hari ini sedang tidak baik-baik saja. Tidak mustahil dalam waktu dekat akan terjadi perang dunia ketiga. Betul? Suhu politik dunia hari ini sudah panas. Dan kalau sampai terjadi perang dunia ketiga, Pak, beda dengan perang dunia kedua. Korbannya, Pak, nanti kalau terjadi perang dunia ketiga yang tewas, paling tidak separuh penduduk bumi ini tewas karena akan terjadi perang nuklir. Bapak Ibu yang saya muliakan, kaifa asbahtum jami'an? Apa kabar Bapak Ibu di pagi hari ini semuanya? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Saya teringat kalau Nabi di pagi hari begini berjumpa dengan sahabat-sahabatnya, beliau tanya, kaifa asbahtum? Bagaimana kabar kamu di pagi hari ini? Sahabat jawabannya indah. Mereka bilang, asbahna mu'minina haqqan ya Rasulullah. Kabar kami di pagi hari ini, kami benar-benar dalam keadaan yang beriman kepada Allah. Jadi luar biasa jawaban sahabat. Kalau ditanya apa kabar kalian, jawabnya bukan sehat, tapi kami berada dalam keimanan yang sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, tadi Ustadz Gohan sekilas memperkenalkan saya, karena kata orang tak kenal maka tak ta'aruf, ya, tak kenal maka ta'aruf. Jadi tadi sudah dikenalkan. Memang beliau ini di waktu masuk Islam tahun 2005 dia datang ke Jakarta. Beliau ini menjadi santri pertama saya di pesantren Mu'allaf An-Naba Center Indonesia, yang kebetulan saya mendirikan ada 6 pesantren Mu'allaf di Indonesia. Nah, beliau ini adalah santri pertama saya. Saya tahu betul beliau ini, Pak, cerdas orangnya. Tidak sampai 1 bulan sudah lancar baca Quran. Kemudian belajar bahasa Arab, Masya Allah, Pak, bahasa Arab dia ini lebih bagus daripada bahasa Bataknya. Ada saya tidak ngomong sembarangan, nanti dites saja. Lebih bagus bahasa Bataknya, Arabnya dari bahasa Bataknya. Akhirnya dia sampai diundang haji oleh kerajaan Saudi Arabia. Jadi dia haji itu nggak bayar, bukan ngantri, bukan WNH plus, di atasnya lagi. Dia pergi haji itu undangan kerajaan Saudi Arabia. Alhamdulillah. Nah, begitu dia selesai di pesantren, saya bilang sama dia, antum jangan numpuk di Jakarta ini, udah mubazir Ustaz di Jakarta, saya bilang. Antum harus dakwah ke daerah. Alhamdulillah dia ke Riau berbekal bahasa Arabnya, dia lulus PNS tanpa ada kesulitan. Lebih kurang 10 tahun jadi PNS, sempat diangkat jadi pejabat di dinas sosial, karena salah satu travel sadar dari Medan minta dia untuk sering membawa umroh jamaahnya, sehingga setiap bulan dia umroh. Lalu dia tanya saya, Ustadz, bagaimana hukumnya? Saya terima gaji tiap bulan karena saya PNS, tapi saya tidak kerja. Saya bilang, ente zolim. Jadi gimana Ustadz bagusnya? Pilihannya, pilih salah satu dari 2. Ente lanjut tour leader menjadi mutawif, berhenti PNS, atau lanjut PNS berhenti mutawif. Pilih salah satu saja. Dia bilang, kalau gitu saya pilih mutawif aja, pilih jadi PNS. Datang lagi ke Bupati Pelelawan, mengajukan mundur diri jadi PNS. Pak Bupati tidak setuju. Tenaga antum masih diperlukan. Anda mu'allaf, bahasa Arabnya bagus, ceramahnya bagus, masih diperlukan ini. Dia bilang, saya ingin fokus saja jadi mutawif. Nah, dia berhenti dari PNS. Sekarang juga masih PNS sih, tapi pegawai gini-gini sedap.
Begitu dia berhenti jadi PNS, dia mendirikan travel Jabal Tour Internasional, saya diminta jadi kulinya. Dunia ini terbalik, Pak. Dulu santri saya dia, sekarang saya jadi kuli dia. Saya bos saya dia sekarang ini. Disuruhnya saya dorong-dorong tas jamaahnya. Gak apa-apa lah. Kemarin saya ceramah di Rohul, dia bikin program nanti Ustadz Nababan akan berangkat umroh di tanggal 7 Syawal, langsung daftar 17 orang karena saya pembimbingnya di Kecamatan Kepenuhan. Alhamdulillah. Allah katakan, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Kami putar keadaan manusia itu, kata Allah. Hidup ini berputar. Dulu santri saya dia, sekarang jadi bos saya. Ya begitulah hidup. Kan guru yang berhasil itu apabila membuat muridnya lebih hebat dari gurunya. Betul tidak? Nah, inilah contohnya Ustadz Gohan Matondang ini, alhamdulillah. Sampai hari ini dia belum berhasil mengajak ibunya masuk Islam. Kalau saya alhamdulillah sudah berhasil, ya. Ibu saya sempat masuk Islam 2 bulan menjelang meninggal dunia. Kalau ayah saya tidak sempat, karena beliau lebih dulu meninggal sebelum saya masuk Islam. Alhamdulillah juga saudara-saudara saya, dari 7 orang bersaudara kami, 3 sudah masuk Islam. 4 orang lagi masih istiqomah di Kristen. Istiqomah di Kristen. Ya. Kadang-kadang tantangan kita, Pak, kalau sama keluarga itu memang lebih sulit. Tapi ketika saya dakwah ke pedalaman-pedalaman di NTT sana, wah, ratusan orang-orang sana, berebut orang-orang sana, menyetor anaknya ke saya untuk diislamkan. Karena cara dakwah saya bagus. Saya kalau ke NTT itu saya tidak pidato begini, Pak. Karena saya pernah punya pengalaman ceramah di Kupang, Kupang, ibu kota NTT, di komplek BTN saya ceramah. Jamaahnya cuma 200 orang, polisinya 400 orang. Banyakkan polisi dari jamaah. Kebetulan Kapolresnya orang kampung saya. Si Nababan ngapain lagi kemarin? Pasti mau ngajak orang masuk Islam nih, katanya. Tahu aja dia misi saya. Karena dulu saya sebelum masuk Islam juga pernah ikut dalam pergerakan misi Zending. Karena di dunia ini Bapak Ibu cuma 2 agama misi. Agama Kristen dan agama Islam. Apa itu agama misi? Misi itu artinya suatu agama yang ingin memasukkan orang lain ke dalam agamanya. Cuma 2 agama di dunia ini. Yang pertama agama Kristen, yang kedua agama Islam. Ada ayatnya itu. Kalau agama Kristen, di dalam Injil Matius pasal 28 ayat 19, pergilah kamu ke segenap penjuru dunia, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Masih hafal saya, Pak. Masih ada sisanya ini. Namanya mantan kan ada bekasnya. Nah, Islam juga agama misi. Kita juga wajib mengislamkan orang. Dalilnya dalam surat Saba ayat 34. Allah mengatakan, "Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas basyiran wa nadhira walakinna aktsarun nasi la ya'lamun." Tidak kami utus engkau Muhammad terkecuali kepada seluruh umat manusia. Kan sama tadi. Pergilah kamu ke segenap penjuru dunia, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kan sama dengan ayat tadi. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Tidak kami utus engkau Muhammad terkecuali kepada seluruh umat manusia. Jadi Islam ini untuk seluruh umat manusia. Maka saya, Pak, begitu jadi ustadz, dulu pernah viral gara-gara debat-debat itu. Akhirnya saya diundang ceramah ke 4 benua. Saya tiap tahun ceramah ke Amerika, ceramah ke Australia, ceramah ke Eropa, kemana-mana saya ceramah. Karena kita juga harus menjalankan misi ini. Allah mengatakan, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah. Kami tidak akan mengazab suatu kaum
sampai datang kepada kaum itu utusan Allah untuk berdakwah. Jadi Bapak Ibu, dakwah ini sebenarnya pekerjaan yang paling bergengsi. Pekerjaan yang paling bergengsi. Wah, ini kerja yang paling bergengsi nih. Jarang orang tahu kalau dakwah itu pekerjaan yang paling mulia. Maka orang-orang Pakistan itu, Pak, yang imigran ke Amerika, kadang-kadang kalau saya jumpa saya tanya, "You imigran ke Amerika ini, kalau boleh tahu kerjamu apa?" Jawaban mereka indah. Dia bilang apa? "Saya hijrah dari negara saya, Pakistan, menuju Amerika ini. Kerja utama saya itu adalah berdakwah." Kerja utamanya dakwah. Loh, bukannya Anda kerja di kantor? Iya, saya kerja di kantor itu sambilan saja untuk memenuhi nafkah keluarga saya. Namun kerja utama saya adalah dakwah. Wah, luar biasa, Pak. Saya belum pernah jumpa di Indonesia menjawab kata-kata begitu. Belum pernah. Ya. Tapi kalau orang di sana itu mindsetnya sudah terbentuk. Ya. Kerjamu apa? Kerja utama saya dakwah. Orang yang paham agama memang akan menjadikan dakwah ini menjadi pekerjaan yang paling mulia. Kenapa? Karena ini kerjanya para nabi. Bukan kerja manusia biasa ini. Karena dulu seluruh nabi dan rasul diutus oleh Allah bukan mau berdagang, bukan mau bisnis, bukan mau bercocok tanam. Mereka hadir ke muka bumi ini sebagai dutanya Allah Subhanahu wa taala dalam rangka berdakwah, mengajak orang supaya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam Al-Quran, Bapak Ibu, surat Hud ayat 117 ada jaminan dari Allah. Kalau negara itu ingin tidak hancur, Pak, syarat kalau negara itu tidak ingin hancur, maka di negara itu harus diperbanyak juru-juru dakwah. Nanti perhatikan ayatnya. Surat apa tadi? Surat Hud ayat 117. Coba dibuka Qurannya. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Indah itu. Saya ulangi, wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Allah Subhanahu wa taala tidak akan membinasakan suatu negara dengan cara yang zalim apabila di negara itu banyak orang-orang muslih. Ayatnya muslih, bukan soleh. Tidak ada jaminan dari Allah negara tidak hancur kalau di negara banyak orang soleh. Tidak begitu ayatnya. Tapi yang banyak orang muslih. Pak, apa bedanya soleh dengan muslih? Kalau secara bahasa pengertian soleh dan muslih itu sama. Itu isim fa'il. Artinya orang yang melakukan kebaikan. Betul? Solihun itu bentuk jamak mudzakkar salim, sama dengan muslihun jamak mudzakkar salim, orang-orang yang baik. Soleh orang baik, muslih juga orang yang baik. Lalu apa bedanya soleh dengan muslih? Kenapa dalam ayat itu bukan soleh wa ahluha muslihun, bukan wa ahluha solihun? Beda. Walau maknanya sama, tapi terapannya beda. Bedanya di mana? Kalau soleh artinya baik, dia hanya baik buat dirinya saja. Dia disiplin sholat berjamaah di masjid 5 waktu, ditambah lagi sholat sunnah, tahajud tidak pernah tinggal, witir tidak tinggal, duha tidak tinggal, puasa Senin Kamis jalan terus. Dia jujur, tidak pernah mengganggu orang. Pokoknya dia baik. Cuma orang ini tidak pernah peduli dengan orang lain. Dia hanya baik buat dirinya saja.
Sedangkan muslih itu orang yang baik, tetapi dia selalu gelisah untuk memikirkan kebaikan orang lain. Mungkin sholatnya hanya yang wajib-wajib saja, dia tidak sempat baca Quran, dia tidak sempat melakukan ibadah-ibadah yang sunnah, tapi setiap hari dia risau memikirkan kebaikan orang lain. Bagaimana tetangga saya supaya sholat, bagaimana tetangga saya bisa saya bantu. Dia setiap hari risau memikirkan orang lain. Maka orang muslih yang semacam ini, Pak, satu orang muslih yang semacam ini lebih hebat daripada 1000 orang-orang yang soleh. Misalnya dia gubernur atau dia bupati, gak banyak waktu dia membaca Quran, tidak banyak waktu dia untuk melakukan ibadah-ibadah yang sunnah, yang wajib-wajib saja. Tapi dia sibuk menata membuat satu program, bagaimana membuat negara saya makmur, bagaimana rakyat saya sejahtera, bagaimana rakyat saya beriman. Dia sibuk memikirkan itu. Maka walaupun dia tidak baca Quran, walaupun dia tidak banyak melakukan ibadah yang sunnah, tapi pikirnya untuk membangun bangsa ini, pikirnya untuk membangun umat ini, itu lebih baik daripada 1000 orang-orang yang soleh. Makanya suatu hari Rasulullah itu, Pak, masuk ke Masjid Nabawi. Begitu dia masuk, Pak, dia menemui ada 2 komunitas di masjid. Di pojok-pojok sana ada beberapa orang sahabat yang sedang, ada yang baca Quran, ada yang berzikir, ada yang berdoa. Nabi bilang apa? Hadza khair, ini baik. Lalu di pojok sana sahabat-sahabat berkumpul. Mereka tidak baca Quran, mereka tidak berzikir, mereka tidak berdoa, mereka hanya berkumpul untuk membahas dakwah. Maka kata Nabi, ini lebih baik daripada kelompok yang itu. Kenapa? Karena yang itu dia sibuk buat dirinya saja, yang sana sibuk memikirkan kemajuan dakwah ini. Maka di Quran itu, Pak, dijamin oleh Allah negara tidak akan hancur kalau di negara itu yang banyak muslim, orang-orang yang memikirkan umat ini. Betul? Kira-kira Bapak Ibu mau pilih mana? Mau jadi orang yang soleh atau muslim? Hah? Mau pilih mana, Pak? Soleh atau muslim? Nah, cuma 2 orang yang jawab. Pak, bapak-bapak pilih mana? Pengen jadi orang soleh atau muslim? Muslim. Serius? Jangan dua-duanya, karena artinya sama aja gitu. Salah satu aja pilih. Pilih jadi soleh atau muslim? Hah? Dua-duanya. Memangnya apa bedanya tadi? Soleh dengan muslim kan sama-sama baik. Cuma tadi kan ada bedanya. Kalau muslim itu dia baik buat dirinya dan baik buat orang lain, memikirkan orang lain. Ibu-ibu pengen soleha atau musliha? Bu, ibu pengen soleha atau musliha? Dua-duanya juga. Wah, serakah juga ibu ini. Bapak Ibu, kalau jadi orang soleh itu tidak ada risiko. Tapi kalau jadi muslim itu banyak risikonya. Saya tanya lagi, mau pilih soleh atau muslim? Ah, langsung berkurang jumlahnya kan? Kalau sudah dibilang ada risiko, langsung turun. Risikonya apa? Lihat, Rasulullah dulu, Pak, dari umur 0 sampai 40 tahun dia masih menjadi pribadi soleh. Betul tidak? Dia masih menjadi pribadi soleh. Waktu Nabi jadi pribadi soleh, belum diangkat jadi Rasul, ada musuhnya nggak di Mekah? Nggak ada. Ada nggak orang yang tidak suka dengan Nabi waktu itu? Keluarga maupun orang Arab, ada nggak? Nggak ada. Semua orang Arab suka karena dia baik, nggak mengganggu orang lain. Bahkan dia dikasih gelar Al-Amin oleh pamannya Abu Jahal, orang yang terpercaya. Sayang banget Abu Jahal sama dia ketika masih menjadi pribadi soleh. Semua orang suka. Tapi begitu berubah jadi pribadi muslim,
umur 40 tahun ke sana, dapat wahyu dia Iqra, dilantik menjadi rasul yang kepadanya diwajibkan berdakwah. Turun ayat, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Wahai orang yang berselimut, qum, bangkitlah, bangunlah dari tidurmu, berdakwah, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa rabbaka fakabbir, agungkan Tuhanmu, wa thiyabaka fatahhir, sucikan pakaianmu, fasda bima tu'mar wa arid 'anil musyrikin. Kau pergi berdakwah, berpaling dari orang musyrik. Sejak turun ayat itu, Pak, Nabi mengajak orang-orang kafir Quraisy berkumpul di mana? Di depannya Bukit Sofa. Nabi ajak orang-orang Quraisy berkumpul di Bukit Sofa. Karena Nabi itu orang baik, semua orang suka. Begitu berkumpul orang Quraisy, paman-pamannya semua, Nabi naik ke Bukit Sofa itu berpidato dengan lantang, Ayuhan nas, ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihun. Wahai umat manusia, ucapkan kamulah kalimat la ilaha illallah, niscaya kamu beruntung. Wah, begitu Nabi pidato lantang, Pak, langsung marah-marah Abu Jahal bilang, Muhammad, dalam rangka itukah kau mengumpulkan kami? Celaka kau Muhammad. Yang tadinya dia senang, deman sama Nabi, ponakannya, begitu Nabi pidato tentang keimanan, orang-orang yang tidak mau beriman marah-marah kepada Nabi. Sudah berubah, tidak lagi pribadi soleh, tapi sudah menjadi rasul, menjadi pribadi yang muslim, yang kepadanya diwajibkan untuk merubah tatanan masyarakat, mengajak orang beriman kepada Allah. Maka seketika itu orang yang tertutup hatinya tidak suka kepada Nabi. Pak, mau pilih soleh atau muslim? Hah? Masih muslim? Atau jadi soleh aja? Jadi muslim itu banyak kali fitnahnya. Mengurus masjid nanti, wah jangan-jangan nanti ini dan itu. Waduh. Jadi pejabat, banyak kali fitnahnya, betul. Tapi pribadi yang muslim itu dia tetap tegar, karena memang begitu. Jadi muslim itu banyak rintangannya. Kalau nggak kuat dapat rintangan, jangan menjadi muslim, jadi soleh aja. Jangan jadi pejabat, jangan jadi pengurus masjid, jangan menjadi pendakwah. Jadi orang soleh aja, berzikir aja di masjid itu, duduk di situ, berzikir, baca Quran, silakan. Tapi masalahnya Allah tidak pernah menjamin negara itu akan aman kalau yang banyak orang soleh. Nah, yang banyak itu orang muslim. Terutama sekarang ini, Pak, negara kita sekarang sedang tidak baik-baik saja, betul? Tidak baik-baik saja negara kita di mana-mana. Coba Jakarta sekarang sudah berubah jadi laut, Bekasi sekarang sudah jadi laut, Tangerang sekarang sudah jadi laut. Di mana-mana sekarang. Bapak Ibu, jangan kira sekarang negara kita sedang baik-baik saja, tidak. Bahkan dunia pun hari ini sedang tidak baik-baik saja. Tidak mustahil dalam waktu dekat akan terjadi perang dunia ketiga. Betul? Suhu politik dunia hari ini sudah panas. Dan kalau sampai terjadi perang dunia ketiga, Pak, beda dengan perang dunia kedua. Korbannya, Pak, nanti kalau terjadi perang dunia ketiga, yang tewas paling tidak separuh penduduk bumi ini tewas, karena akan terjadi perang nuklir. Betul? Jadi kita jangan santai-santai. Negara kita, dunia ini bukan dalam keadaan baik-baik saja. Karena selama ini kita mengabaikan ayat tadi, betul? Kita lebih sibuk untuk kepentingan pribadi, rendah kita, kepedulian kita terhadap sosial ini. Bukankah dalam Islam, Pak, dalam Islam ini, amalan-amalan sosial itu lebih hebat daripada amalan yang bersifat pribadi. Itu sebabnya, Pak, kalau sholat sendiri itu pahalanya cuma 1. Tapi kalau berjamaah 27. Padahal kalau kita pikir-pikir,
sholat sendiri itu bisa lebih khusyuk daripada berjamaah, betul tidak? Kalau berjamaah kadang-kadang banyak anak-anak lari, banyak orang mengganggu. Kalau kita sendiri rumah kan khusyuk. Tapi kenapa pahalanya lebih kecil? Cuma satu pahalanya daripada orang sholat berjamaah 27. Orang sholat berjamaah itu Bapak Ibu seperti orang beli barang yang borongan. Katakan kita beli timun satu karung harganya 100.000. Dalam satu karung itu ada yang besar, ada yang kecil, ada yang bagus, bahkan ada yang busuk. Harganya 100.000 semua, betul? Yang besar 100.000, yang kecil 100.000, yang bagus 100.000, yang busuk juga 100.000. Borongan. Disamakan semua pahalanya. Yang alim 27, yang kurang paham 27 juga. Jadi jamaah itu kata Nabi, yadullahi fauqal jamaah. Tangan Allah itu di atas jamaah. Ya, alaikum bil jamaah. Fa inna ma ya'kulu dhi'bu minal ghanamil qasiyah. Hendaklah kamu selalu berjamaah, karena serigala-serigala itu hanya akan menerkam kambing-kambing yang berpisah dari rombongannya. Jadi hidup ini Pak, bersosial, berjamaah itu lebih hebat daripada sendiri. Maka soleh itu hanya buat dirinya, tapi kalau muslim itu berjamaah, betul? Maka ayat yang dibaca Ustaz Nasution tadi di juz pertama, di rakaat pertama mengingatkan kita apa yang boleh baca tadi dalam surat Al-Munafiqun itu, laula aqartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Ya Allah, seandainya engkau tunda kematianku, tidak usah lama-lama, 1 jam saja engkau tunda kematianku, maka saya akan melakukan apa? Fa'asaddaqa, saya akan sedekahkan semua hartaku. Kata orang yang sudah mati menyesal dia. Cita-citanya sedekah. Bukan dia bilang, Pak usolli, saya akan sholat karena dulu saya belang-belang sholatnya. Tidak. Pak asumu, saya akan berpuasa, kemarin saya tidak sempurna puasanya. Atau Pak huju, saya akan berhaji. Tidak. Cita-cita orang yang menyesal Pak dalam kubur, kalau kau tunda kematianku ya Allah, 1 jam saja dia tidak mau sholat, dia bukan pengen puasa, dia bukan pengen haji, tapi dia pengen menyedekahkan semua hartanya. Kenapa? Karena kalau sholat buat dirinya saja, puasa buat dirinya saja, berhaji buat dirinya saja, tapi kalau sedekah itu buat kemaslahatan umum, betul? Maka Bapak Ibu Saudara, cita-cita orang yang sudah mati itu kalau dikembalikan, dia pengen bersedekah. Itu maknanya apa? Bahwa amal sosial itu lebih hebat daripada amalan-amalan pribadi. Maka kita disuruh berjamaah Bapak Ibu. Yang ibadah semacam ini hanya kita temukan dalam Islam. Betul? Dalam Islam. Tak ada di agama lain seperti ini, 5 waktu berjamaah penuh masjid. Pak, alhamdulillah saya sudah mengunjungi semua tempat-tempat suci agama-agama samawi. Saya sudah sering ke Mekah, ke Madinah, baik berhaji maupun berumrah. Alhamdulillah saya ke sana belum pernah bayar. Saya sudah pergi juga ke tempat suci kita ketiga di Aqsa, Palestina sana. Saya juga sudah pergi mengunjungi tempat suci orang Kristen di Yerusalem. Sudah 2 kali ke sana. Saya juga sudah naik ke Bukit Golgota. Saya juga sudah masuk ke Vatikan di Roma sana. Sudah ada perbandingan bagi saya. Ternyata memang Pak, tempat suci orang Islam itu tidak ada tandingannya. Betul? Dia punya magnet yang luar biasa. Maka Rasul katakan kepada kita, la tushaddur rihal illa ila 3 masajid. Jangan kamu menyusahkan diri untuk bepergian
kecuali bepergian itu dalam rangka mengunjungi 3 masjid. Pertama, Masjidil Haram di Mekah. Yang kedua, wa Masjidil Hadza, masjidku ini di Madinah. Yang ketiga, wa Masjidil Aqsa di Palestina. Dalam rangka mengunjungi 3 masjid ini, merangkak-rangkak pun boleh kita paksakan. Betul? Maka Bapak Ibu sudah pada berangkat umroh atau haji semua belum ini? Sudah semua? Atau ada yang belum? Sudah belum? Yang lain belum? Kenapa belum berangkat? Belum cukup modalnya. Nah, mau dikasih amalan supaya cepat berangkat umrah? Mau? Tapi diamalkan ya. Baik. Pulang dari sini nanti tolong diamalkan 2 surat. Berapa surat? 2. Yang pertama diamalkan surat Al-Waqiah. Surat apa? Al-Waqiah. Kata Nabi, siapa yang rajin membaca surat Al-Waqiah ini akan dilancarkan rezekinya oleh Allah. Yang kedua, tolong diamalkan surat Tanah. Surat apa? Surat Tanah. Maksudnya apa? Sertifikatnya dibawa ke bank, ambil uang. Insya Allah cepat pergi haji atau umroh itu. Praktis tidak? Saya ini memberikan ajaran yang praktis-praktis. Ya, cepat tidak pergi umroh itu? Cepat. Kalau sudah jual tanah itu. Orang Riau ini kan banyak tanah ini. Bawa ke sana, ambil uang, pergi. Kita harus mengunjungi 3 tempat suci itu. Ya. Yang dia punya daya tarik luar biasa. Hebatnya Islam ini, Pak. Saya sudah keliling dunia juga. Keunggulan agama kita dari agama-agama lain, Pak. Saya lihat terutama dari aspek ritualnya. Kemanapun kita pergi di dunia ini, kita mau sholat, cara sholatnya sama. Betul. Arah kiblatnya sama, bacaan-bacaannya sama, gerakan-gerakannya sama. Bapak Ibu pergi ke Amerika, di waktu zuhur mau cari-cari masjid, begitu ketemu orang sudah lagi sholat, Bapak Ibu tidak perlu tanya sudah berapa rakaat, ya nggak perlu, langsung merapat takbir Allahu Akbar, hitung sendiri. Kalau Bapak Ibu baru dapat 2 rakaat imam salam, berarti tadi dapat 2 rakaat kita, langsung naik lagi 2 rakaat, sempurnakan. Betul. Di negara manapun kita langsung bisa adaptasi. Mana ada di agama lain yang seperti itu? Coba kalau kami dulu di Kristen, pergi ke Amerika, mau ibadah, wah repot. Harus mendaftar dulu, registrasi dulu, harus belajar bahasanya dulu, harus belajar lagi nyanyiannya. Berapa lama itu baru bisa beribadah? Repot tidak? Islam ini Allah berikan kemudahan. Betul? Salam kita, salam Islam itu lintas waktu. Mau pagi, mau siang, mau malam, sama salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Doa keselamatan, semoga Allah berikan kepadamu rahmat dan berkah. Coba di agama lain, selamat pagi, kalau pagi selamat siang, selamat malam. Sehingga ada cerita, Pak, ada orang kampung saya, orang Batak, anaknya merantau ke Amerika, pagi-pagi begini dia telepon, selamat pagi nak. Dia bilang, mama di sini sudah malam. Beda kan? Di sini pagi, di sana sudah malam. Jadi kalau bilang sebelah pagi nggak cocok lagi. Dia jawabnya bingung. Dia bilang selamat pagi di sana malam. Coba kalau assalamualaikum lintas waktu, betul? Ini keunggulan Islam itu luar biasa, Pak. Ini yang membuat kita dulu mantap dalam berislam itu. Perlu ada perbandingan. Tetapi sayangnya orang Islam itu di tempat-tempat yang mayoritas kita kalah dengan orang yang minoritas. Betul? Tapi sebaliknya orang Islam di tempat-tempat yang minoritas seperti di Amerika, wah hebat sekali Islam mereka. Saya kalau keliling dakwah di Amerika, Pak, saya cepat nanjak iman saya. Langsung iman nanjak. Kenapa?
Banyak yang menginspirasi saya, membuat saya itu cepat bertambah iman. Tapi kalau saya pidato ceramah keliling di Indonesia dari Aceh sampai Papua sana, iman saya datar-datar saja. Karena tidak ada yang menginspirasi. Bagaimana saya tidak menambah iman, Pak? Saya kalau sholat subuh begini, Pak, sholat subuh di Amerika itu minimal 3 shot itu. Saya pindah-pindah masjid, itu iseng saya tanya, orang Pakistan atau orang Timur Tengah atau orang mana? Kalau nanya, brother, maaf, boleh saya bertanya? Boleh. Yuk sholat subuh di sini. Kalau boleh tahu berapa jarak rumahku dengan masjid? Rata-rata Pak yang menjawab paling dekat, yang terdekat itu dari masjid, bilang apa? 1 jam, 1 hour, 1 jam drive naik mobil. Wah, langsung nangis saya tuh. 1 jam naik mobil. Pagi hari jalan mulus, tidak crowded. Kira-kira berapa kilo itu? Berapa kilo 1 jam itu? Hah? Kalau saya Pak di Jakarta nyupir, kalau pagi-pagi begini, apalagi mau ke bandara buru-buru, 1 menit bisa 2,5 kilo. Taruhlah dulu santai aja. 1 menit 1 kilo. Berarti kalau 60 menit 60 kilo. 60 kilo dari sini kemana kira-kira itu? Hah? Bangkinang. Bayangkan Pak, dari Bangkinang tiap hari datang sholat subuh di Masjid Nurul Iman, siapa yang tidak menangis? Sementara kita di Indonesia, jarak rumah kita hanya sebelah dengan masjid beberapa langkah, dah sanggup sholat di masjid. Ini yang membuat saya menangis kalau keliling-keliling di Amerika itu, Pak. Maka dalam pikiran saya, wajar kalau sekarang ini Islam di Barat sangat cepat berkembang, pesat luar biasa. Tiap hari orang masuk Islam. Kenapa? Cahaya Islam itu berkembang karena komitmen orang-orang Islam di sana. Sampai hari ini, Pak, kota terbesar di dunia itu dipimpin oleh yang beragama Islam. Di mana itu? Di New York. Siapa namanya? Zohran Mamdani. Dia itu pengikut sosialis. Dia muslim tapi sosialis. Kalau kita bilang komunis. Tapi begitu dia menjadi wali kota, Pak, dia tampilkan Islamnya. Ayah muslim, dia bilang, saya muslim. Dan sekarang ini dia sejak dilantik bulan awal Januari kemarin, tiap Jumat dia keliling, sholat Jumat keliling-keliling di Amerika itu di New York. Jadi kalau saya, Pak, jalan-jalan di kota Manhattan itu, di kota Manhattan itu ada belasan masjid, besar-besar masjidnya. Subhanallah. Karena komitmen orang-orang Islam yang minoritas di sana itu membuat cahaya Islam itu di mana-mana. Maka wajar kalau ada seorang ibu dari Indonesia curhat sama saya, Ustaz, ya Bu, boleh curhat Ustaz? Boleh Bu, saya bilang. Dia nangis. Ustaz, saya ingin katakan, alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah Pak Ustaz. Kenapa Bu? Saya hijrah ke Amerika ini. Apa yang bikin Ibu bersyukur? Pak Ustaz, di Amerika inilah saya pakai jilbab, dia bilang. Loh, di Amerika pakai jilbab. Di Indonesia Ustaz saya pakai celana bupati, dia bilang. Tahu bupati? Buka paha tinggi-tinggi. Bajunya sekwilda. Apa itu? Sekitar wilayah dada. You can see. Jadi Ibu nggak pakai jilbab? Tidak. Padahal di mana-mana di Indonesia orang berjilbab. Di pasar-pasar, di kantor-kantor, di mal-mal orang berjilbab. Ibu tidak tersentuh pakai jilbab? Tidak. Lalu Ibu di Amerika pakai jilbab, kan aneh, di sini kan muslim minoritas. Gimana ceritanya? Iya Pak Ustadz, dia bilang. Saya itu suatu hari di musim summer, saya jalan-jalan ke pantai Santa Monica. Di Los Angeles ada Santa Monica pantai. Yang kemarin kebakaran itu. Terus waktu saya jalan-jalan di situ Pak Ustadz, itu kan musim summer, musim panas. Tahu lah kalau musim panas di Amerika, wanita pada telanjang di mana-mana, betul. Saya lihat wanita telanjang Ustadz di mana-mana, termasuk saya, dia bilang. Dari kejauhan, tiba-tiba saya melihat ada seorang ibu, kayaknya orang Timur Tengah, itu orang Arab. Datang dia ke pantai pakai jilbab yang syar'i, yang panjang. Tiba-tiba saya menangis Pak Ustadz.
Kenapa ibu menangis? Dalam hati kecil berkata, langsung dia bilang, ibu ini yang benar. Dia jaga kehormatan dirinya, dia muliakan dirinya, dia muliakan agamanya. Ini semua di mata saya ini, binatang semua ini. Dia berkata begitu katanya Pak. Langsung pulang dari sana, dia cari toko untuk beli jilbab. Maka sejak itu saya pakai jilbab Pak Ustaz. Saya pun nangis mendengarkan ceritanya itu. Subhanallah. Ada lagi seorang bapak orang Indonesia bilang sama saya, Pak Ustaz, saya juga bersyukur kepada Allah bisa hijrah ke Amerika ini. Di Amerika inilah saya tahu sholat. Bapak mualaf? Tidak, saya muslim dari lahir. Di Indonesia bapak tidak sholat? Tidak, saya dugem tiap malam. Saya dugem tiap malam Ustaz. Padahal di mana-mana masjid, di mana-mana musola, di mana-mana orang sholat, di mana-mana azan, dia tidak sholat. Tapi di Amerika justru dia sholat. Gimana ceritanya Pak? Dia bilang, Ustaz, ketika saya sudah masuk kerja, saya melihat orang Amerika itu tidak punya tujuan hidup. Mereka tidak punya tujuan hidup. Mereka pergi pagi pulang malam. Kadang-kadang pulang kerja langsung ke kasino, ke diskotik, ke bar. Mereka kalau janjian makan sama istrinya di warung, suami istri makan, masing-masing bayar, istri bayar sendiri, suami bayar sendiri. Laki-laki boleh nikah dengan laki-laki, perempuan nikah dengan perempuan. Kalau mati di sana, yang dapat warisan bukan anak, anjing yang dapat warisan. Tak jelas tujuan hidup orang di sini, Ustaz dia bilang. Ketika saya jumpa dengan orang teman-teman saya dari Indonesia yang sholat, aku lihat wajahnya berseri-seri, hidupnya tenang, seakan tidak punya masalah. Saya tersentuh Ustaz. Akhirnya saya bergabung ikut sholat di masjid. Ini yang dikatakan Nabi, al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalilu. Seseorang itu sangat bergantung kepada agama temannya. Maka perhatikan kepada siapa kamu berteman. Salah berteman, biar tamat pesantren anak kita kalau di masyarakat salah bergaul bisa lebih parah daripada orang yang tidak di pesantren. Betul? Jadi pertemanan itu ternyata luar biasa. Bayangkan di Indonesia dia tidak pernah sholat, di sana dia malah sholat. Padahal di sana muslim minoritas. Karena komitmen saudara-saudara kita di sana itulah yang sedikit tadi membuat Islam itu Bapak Ibu Saudara cahayanya semakin terang benderang di mana-mana. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, yuriduna ayutfi'u nurallahi biafwahihim wa ya'ballahu illa ayutimma nurahu walau karihal kafirun. Mereka orang-orang di barat sana Pak, tiap hari menghajar Islam, tiap hari menghujat agama Islam, tiap hari mereka bikin karikatur yang mengejek Nabi kita Muhammad. Tapi anehnya tiap hari pula orang masuk Islam. Kenapa ini Pak? Karena komitmen keislaman teman-teman kita di sana yang sangat luar biasa. Ini yang membuat kita kagum Pak. Di Eropa juga begitu. Dan maaf, hari ini Pak di Barat, agama yang paling pesat kemundurannya adalah agama Kristen. Saya ngomong begini bertanggung jawab. Ini bukan katanya, bukan ceritanya. Saya lihat dengan mata kepala saya, rumah-rumah ibadah mereka sudah dijualin. Kita orang Indonesia saja sudah punya 5 masjid bekas gereja. Di Los Angeles kita punya Masjid At-Thohir bekas gereja. Satu kota kecil namanya San Bernardino, 2 jam setengah dari LA, kita beli gereja dijadikan Masjid At-Taqwa. Di kota Houston, Texas States, kita beli gereja dijadikan Masjid Istiqlal. Di Washington DC, gabungan 3 state, Washington DC, Maryland, Virginia, kita beli gereja dijadikan masjid namanya Imam Center. Di Toronto, baru-baru di Kanada, kita beli gereja dijadikan masjid namanya Istiqlal. Itu baru masjid dari komunitas Muslim Indonesia. Belum lagi komunitas dari Middle East, belum lagi Pakistan, Bangladesh, India, Turki. Entah berapa ratus gereja yang sudah berubah menjadi masjid hari ini. Alhamdulillah. Jadi hari ini Pak di Barat sedang terjadi as-sahwa al-islamiyah al-kubra, kebangkitan Islam secara besar-besaran. Islam itu bangkit luar biasa hari ini. Senang tak Bapak Ibu mendengar berita ini? Senang tidak? Bahkan ketika saya ke Vatikan, hanya berjarak
3 kilometer dari Vatikan itu di kota Roma sudah berdiri Islamic Center yang besar. Itali yang di dalamnya ada juga Vatikan, karena Vatikan itu Pak seperti negara dalam negara. Dia negara sendiri, tapi berada dalam kota Roma. Negaranya itu kecil, hanya 45 hektar saja. Rakyatnya juga tidak sampai 1000 orang, hanya orang-orang suci saja di situ. Tapi Italia itu penduduknya lebih kurang 61 juta. Dulunya 97% itu Katolik, tapi sekarang Pak paling ada 3% lagi yang beragama Katolik. Selebihnya mereka menjadi apa? Agnostik. Pernah dengar? Agnostik itu sudah mirip-mirip ateis. Orang yang ragu kepada Tuhan, ragu kepada agama. Ini saya bicara begini bukan cerita orang, bukan katanya. Ini saya lihat dengan mata kepala saya hadir ke sana, saya keliling dunia ini menyampaikan dakwah ini, bahwa saya harus beritakan kepada umat Islam. Sekarang ini terjadi as-sahwah al-islamiyah al-kubra, kebangkitan Islam secara besar-besaran. Memang Pak, kebenaran itu kata Allah, idza ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Kalau kebenaran itu sudah muncul, kebatilan itu akan lenyap. Innal batila kana zahuqa, sesungguhnya kebatilan itu lambat atau cepat akan lenyap kata Allah Subhanahu wa taala. Islam itu agama yang benar. Biar semua orang menghujat menghina Islam, tapi Islam itu terus semakin berkibar. Agama lain tidak perlu dihujat, tapi ditinggalkan oleh umatnya. Betul? Saya ada jumpa mu'allaf orang Amerika. Dia bilang ke saya tanya, kenapa you masuk Islam? Alasannya diantaranya nih, dia bilang, saya orang Amerika, kerja di Amerika. Kalau saya kerja, gaji saya itu dipotong 35%. Jadi pajak penghasilan itu Pak, di Amerika besar banget, 35%. Kemudian kalau saya ke gereja ditambah lagi 10%, namanya persepuluhan. Kan sudah 45%. Berapa lagi yang tinggal sama saya? Kontrakan rumah mahal, biaya hidup mahal. Akhirnya dia bilang, saya tinggalkan agama ini, takut bayar 10% lagi. Ternyata saya masuk Islam, dia bilang lebih banyak lagi pungutannya, lebih daripada 10%. Yang minta infak buat listrik, infak buat air, infak buat ini, banyak sekali pungutannya. Tapi anehnya Ustadz, dia bilang, kenapa saya dulu berinfak tidak diganti oleh Tuhan, sekarang saya di Islam, lebih daripada itu infak saya, malah makin kaya saya. Dia bilang, kenapa Ustadz? Saya bercanda sama dia, oh iya Pak, dulu Bapak itu waktu Kristen, saya bilang, kenapa tidak diganti harta Bapak? Karena Tuhan Bapak mati, saya bilang. Sekarang Anda masuk Islam, Tuhan yang Anda sembah itu maha hidup. Betul? Maha hidup. Allah katakan, kata Nabi, mana qasamalun min sadaqatin baliyasdat. Harta yang kamu sedekahkan tidak berkurang nilainya, bahkan semakin bertambah. Bahkan dalam Quran kata Allah, matalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kama tali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli subulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah itu sama seperti orang yang menanam satu butir padi. Dari satu butir padi itu tumbuh menjadi 7 tangkai, masing-masing tangkai itu menghasilkan 100 butir padi, 700 kali lipat diganti Allah sedekah kita. Betul? Kenapa? Tuhan kita maha hidup. Ini Pak, luar biasa. Kalau Bapak Ibu, maaf, Bapak Ibu kalau ke masjid pakai uang nggak di Indonesia ini? Hah? Pergi sholat pakai uang nggak? Nggak kan? Kalau Bapak ke Amerika, setiap hari orang ke masjid pakai uang. Kenapa? Mereka asal ke masjid pasti bawa belakang, bawa makanan, bawa nasi, bawa minuman, pakai uang itu kan, beli. Mereka taruh di meja di luar sana. Itu nanti mereka barter dengan orang lain. Tiap hari tiap sholat bawa makanan. Subhanallah.
sudah sampai kepada mereka paham iman itu. Mereka tidak lagi perhitungan dengan materi. Mereka itu berjuang yakin dengan janji Allah. Yang Allah katakan innamal mu'minun alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang mukmin itu siapa? Siapa yang dikatakan mukmin itu? Mukmin itu kata Allah, alladzina amanu billahi wa rasulihi, yaitu orang yang percaya kepada Allah dan Rasulnya, tsumma lam yartabu, kemudian dia tidak ragu-ragu dalam beriman itu. Dia yakin dalam beriman. Lalu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Mereka berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka. Maka kata Allah, ulaika humus shadiqun, mereka itulah mukmin yang sejati. Siapa? Orang yang beriman tidak ragu dan dia berjuang dengan harta dan jiwa mereka. Inilah mukmin yang sebenar-benarnya. Indah Pak kalau saya lihat di sana. Dan mengapa mereka meninggalkan agamanya? Sudah terjawab. Karena kalau agama yang tidak hak itu hanya menghitung waktu saja, lambat atau cepat pasti ditinggalkan orang. Betul? Lalu mengapa mereka mudah menerima Islam ini? Karena budaya hidup mereka itu Pak, banyak yang selaras dengan ajaran Islam. Mereka itu kan orangnya disiplin, mereka itu tertib, mereka itu jujur, mereka itu menghargai hak asasi manusia. Wah Pak, dulu ada seorang ulama dari Mesir, namanya Muhammad Abdul rahimahullah. Dia pernah mengatakan begini, safartu ila biladi Urubah, fara'aitu fiha al-Islam, walam ajid fiha al-Muslimin. Thumma safartu ila al-biladi al-Islamiyah, fara'aitu fiha al-Muslimin, walam ajid fiha al-Islam. Tahu artinya Pak? Pak, tahu artinya? Enggak tahu. Ngomong-ngomong sudah berapa tahun masuk Islam? Hah? Dari lahir. Salah sendiri. Kenapa milih tinggal di Pekanbaru? Coba kalau tinggal di Jeddah sana. Orang suka tanya saya itu, Ustaz, kenapa ya para mu'allaf itu lebih hebat ilmunya, lebih hebat imannya dari kami muslim turunan? Kenapa itu Ustaz? Saya bilang begini, Bapak Ibu itu kan muslim turunan, kalau kami kan muslim tanjakan. Betul? Jadi ada muslim turunan, ada muslim tanjakan. Bedanya apa? Apa bedanya muslim turunan dan tanjakan? Kalau ibarat mobil Pak, kalau mobil lagi jalan menurun, kira-kira yang diinjak rem apa gas? Kalau menurun rem apa gas? Rem, gak mungkin gas. Makanya suka telat ke masjid, telat ke majelis taklim, telat ke pengajian. Karena terus hanya pengen. Coba kalau turunan, coba kalau tanjakan Pak, yang diinjak apa? Gas, makanya gaspol, gohan, sekian bulan bisa bahasa Arab. Saya juga begitu. Karena kita merasa diberikan hadiah oleh Allah yang sangat mahal berupa hidayah. Hidayah itu adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita tidak sia-siakan hadiah itu. Safartu ila biladi Urubah, kata Muhammad Abdul. Saya pernah jalan-jalan ke Eropa. Waktu jalan-jalan ke Eropa itu, fara'aitu fiha al-Islam. Di sana aku lihat ada Islam. Tapi walam ajid fiha al-Muslimin. Aku tidak jumpa orang-orang Islam. Aneh ya. Di Eropa dia bilang ada Islam, tapi dia tidak jumpa dengan orang Islam. Paham maksudnya Pak? Pak, paham maksudnya? Di Eropa dia bilang ada Islam, tapi tidak ada orang Islam. Artinya apa? Orang-orang Eropa itu tidak Islam agamanya, tapi perbuatannya, perilaku mereka adalah perilaku yang Islami. Dari aspek mana dia melihat? Dari kedisiplinannya, itu kan ajaran Islam. Dari ketertibannya, dari kebersihannya,
dari kejujurannya, dari menghargai hak asasi manusia. Ini kan ajaran-ajaran Islam ini. Tapi saya tidak jumpa orang Islam, dia bilang. Kemudian di lain waktu, safartun ilal biladil Islamiyah. Saya jalan-jalan ke negara-negara Islam di Timur Tengah. Saya jalan-jalan ke sana, fara'aitu fiha al-muslimin. Di sana aku lihat banyak orang Islam, tapi walam ajid fiha al-Islam. Saya tidak melihat kehebatan agama Islam itu. Orang Islamnya di mana-mana, tapi saya tidak melihat kehebatan agama Islam. Artinya kita beragama Islam, tapi perilaku kita tidak Islami. Kita jorok, kita tidak disiplin, kita tidak tertib, kita tidak jujur, kita melanggar hak asasi. Betul. Jadi kita ini hanya simbol-simbol yang banyak. Simbol, oh Masya Allah, kadang-kadang pakai jubah, pakai sorban dililit kayak ban Vespa itu. Tapi perilakunya jauh daripada nilai-nilai Islam. Orang di Barat tidak pakai simbol-simbol, tapi perilaku mereka menjalankan nilai-nilai Islam. Maka itulah yang membuat mereka mudah masuk Islam ini.